إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis. Qala al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala dzikru talbis iblis ala al-ghazati. Berikut ini tentang tipu daya iblis terhadap orang yang berperang, menganggap dirinya berada di jalan Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Syekh Ali Hasan mengatakan, berkata Imam Ibnu Jauzi, qad labbasa iblisu ala khalqin katsirin fa kharaju ila al-jihad wa niyyatuhum al-mubahatu war-riya liyuqal fulan ghazin wa rubbama kana al-maqsudu ay yuqal suja'un aw kana talabal ghanimati. Sungguh iblis menipu kebanyakan manusia. Di antara mereka ditipu ketika mereka pergi keluar berperang dengan anggapan itu jihad. Sementara niat mereka sebagian ada yang dalam rangka berbangga-bangga, sebagian lagi ada yang dalam rangka supaya dipandang oleh manusia, sehingga liyuqal, agar orang berkata fulanun ghazin, si fulan itu seorang mujahid. Wa rubbama kana al-maqsud, dan kadangkala niat mereka berperang itu ayyuqala sujah, agar orang berkata dia pahlawan, pemberani, au kana talabal ghanimah, atau iblis menggoda mereka ketika mereka berperang itu maksud dari perang mereka ini hanya untuk mencari harta rampasan perang. Semua ini perkara dunia yang dimasukkan talbisnya oleh iblis ke dalam hati manusia pada suatu bentuk ibadah yang paling mulia. Bukankah jihad itu puncak dari Islam? Jihad fisabilillah. Iblis ingin memasukkan perkara-perkara ini ke dalam perang mereka supaya mereka menganggap yang mereka lakukan tadi itu terhapus dengan tingginya kemuliaan jihad. Padahal tidak demikian keadaannya. Pada asalnya Nabi berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa fi riwayah yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Qal wa innamal a'malu binniyat, kata beliau, sesungguhnya bukankah amal itu sangat bergantung dengan niat, seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Dan ini benar. Sehingga setiap orang yang beribadah selayaknya dia memperhatikan apa yang tersimpan di dalam dadanya. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula yuqatilu suja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an fa ayyu dhalik fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala
litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Datang seorang lelaki menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana menurut pendapatmu seorang lelaki yang berperang karena sujaatan, ingin disebut sebagai pemberani, atau karena sebab membela sukunya, atau karena sebab ingin dilihat oleh manusia? Di antara mereka itu mana yang di jalan Allah?" Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang dia berperang untuk menjadikan kalimat Allah itu tinggi dan terus meninggi, dialah yang berada di jalan Allah. Akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan di sini pada juz yang ke-6 halaman yang ke-21, riwayat Imam Muslim pada nomor hadis 1904. Ikhwafillah, kalimat Nabi menyebutkan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Ini menunjukkan niat. Bukan orang yang ingin dianggap sebagai pahlawan, bukan orang yang dalam rangka membela suku mereka atau nasionalisme mereka, kenegaraan mereka, bukan. Dan juga bukan pula karena ingin dilihat oleh orang lain. Menunjukkan bukti ternyata yang paling suka diobok-obok oleh iblis dalam masalah keislaman seseorang itu hati mereka. Selalu ini. Karena iblis tidak gelisah, iblis tidak merasa risau kalau manusia itu secara zahir tampak seperti orang yang baik, beribadah, mengerjakan sholat, sekalipun jihad, bahkan sekalipun jihad, itu tidak akan merisaukan iblis. Sampai iblis menjumpai hati orang itu dalam keadaan ikhlas. Bukankah setiap orang akan digoda oleh iblis kecuali dari kalangan hamba-hamba Allah yang ikhlas? Illa min ibadikal mukhlisin, kecuali dari kalangan hamba-hambamu yang dalam keadaan ikhlas, kata iblis kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwafillah, jihad ini perkara yang besar. Bisa jadi manusia berangkat dalam keadaan ikhlas, di tengah-tengah perang melihat harta rampasan perang, berubah. Dia ingin dapatkan dunia dan semisal daripada itu. Nasallallahu ta'ala assalamu alaihi. Lihatlah Abdullah ibn Mas'ud an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, "Iyyakum an taqulu mata fulan syahid." Hati-hati kalian dari gampang mengatakan si fulan mati syahid. Seperti hari ini, coba lihat. Banyak orang menggelari orang yang sudah meninggal dengan gelar syahid. Asy-syahid Sayyid Qutb, Asy-syahid Hasan Al-Banna, Asy-syahid Abdullah Azam. Padahal yang lebih pantas harusnya kita mengucapkan apa? Semoga si fulan syahid. Semoga Allah menghadiahi mereka pahala syahid. Ini lebih afdal. Karena menggunakan lafaz alif lam, demikian pula dengan gelar asy-syahid, itu memastikan orang itu selamat dari siksa neraka, pasti masuk ke dalam surga. Padahal itu semua hak Allah Ta'ala, kecuali ada nas yang menjelaskan Umar syahid. Ada hadis yang menyebutkan ketika Nabi ada di atas bukit, bukit itu bergerak. Dan Nabi mengatakan, diamlah wahai gunung, di atasmu ada utusan Allah dan 2 orang syahid. Salah satunya orang itu adalah siapa? Umar bin Khattab. Berarti Nabi yang mengatakan Umar syahid. Kita boleh mengatakan Umar syahid. Hamzah syahid, Nabi yang menyebutnya syahid. Nah, au qutila fulanun syahid. Hati-hati juga kalian mengatakan si fulan dibunuh dan mati syahid. Fa inna ar-rajula la yuqatilu, karena ada seorang lelaki yang benar-benar dia tampak secara zahir dia berperang, tapi untuk apa ya fillah? Liyaghnama, untuk dapat harta rampasan perang. Wa yuqatil liyura makanu,
dan ada juga yang berperang supaya dilihat kedudukannya di hadapan manusia, pemberani dan semisal daripada itu. Berarti ini merupakan bentuk kecelaan, bantahan. Enggak boleh seseorang menggelari orang lain dengan gelaran-gelaran yang tidak datang dari nas. Dua, manusia itu dilihat di akhir kehidupannya, itu pun masih diserahkan kepada Allah tentang hatinya. Ketika Nabi menyebutkan innamal a'malu bil khawatim, amal seseorang itu bergantung dengan akhir hidupnya. Bisa jadi zahirnya tampak saleh, seperti hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala awwalun nasi yuqda fi yaumil qiyamati thalathah. Yang pertama dari kalangan manusia diputuskan hukumnya di pada hari kiamat tiga golongan. Ada 3 golongan, mereka adalah manusia pertama yang akan ditetapkan, diputuskan oleh Allah keadaan mereka di hari kiamat. Yang pertama kali disebut oleh Nabi, rajulun istushhida, lelaki yang mati dianggap syahid. Yakni apabila fa'ata bi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala, ketika lelaki ini didatangkan di hadapan Allah Ta'ala, ditampakkan oleh Allah nikmatnya di dunia, ia mengenali nikmatnya itu. Apa maksudnya nikmat itu? Nikmat beribadah, berperang, itu nikmat. Ditambahkan oleh Allah nikmatnya ini, dan dia mengenali nikmat itu. Faqal, maka Allah berkata kepadanya, ma amilta fiha, apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat itu? Qala qataltu fika hatta qutiltu, lelaki ini berkata, aku berperang karena engkau sehingga aku terbunuh di medan perang itu. Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Lihat, orang ini bisa berdusta di hadapan manusia, menutupi yang tersimpan di dalam hatinya. Ini peringatan besar bagi kita, alhamdulillah. Siapapun bisa menutupi yang tersimpan dalam dadanya di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Allah Ta'ala. Tidak di hadapan Allah Ta'ala. Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta liyuqal huwa jari, akan tetapi engkau berperang supaya disebut dia ini seorang pahlawan, pemberani. Faqad qila, sungguh itu sudah dikatakan oleh manusia kepadamu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi, kemudian diperintahkan agar lelaki ini diseret, dicampakkan di atas wajahnya terlebih dahulu, hatta ulqiya finnar, sehingga dia masuk ke dalam api neraka. Kenapa wajahnya terlebih dahulu, ikhwan? Al-Imam Al-Utsaimin menyebutkan karena mereka beribadah ingin mencari penglihatan manusia, cari wajah orang lain, bukan wajah Allah Taala. Seharusnya manusia beribadah libtigha wajhillah, cari wajahnya Allah Ta'ala, bukan cari wajah manusia, bukan cari muka begitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa'ata bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa faqala ma amilta fiha. Lelaki yang dia belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, dia membaca Quran dan dia juga mengajarkan Quran. Datanglah lelaki ini dengan membawa nikmat itu, ditampakkanlah nikmatnya oleh Allah kepadanya. Ia pun mengenali nikmat itu. Nikmat apa? Beribadah, belajar, mengajar, membaca Quran dan juga mengajarkan Quran. Allah berkata kepadanya, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat itu? Ia berkata, aku mempelajari ilmu karena engkau dan juga mengajarkannya. Aku baca Al-Quran. Kata Allah Ta'ala, kadzabta, engkau dusta. Dia mengatakan, ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'an. Aku belajar ilmu karena engkau, mengajarkannya karena engkau, aku baca Quran karena engkau. Faqal kadzabta. Allah katakan kamu dusta.
walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa alim faqad qila wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari faqad qila. Akan tetapi engkau mempelajari Al-Quran, akan tetapi engkau mempelajari ilmu supaya dikatakan dia ini orang alim, ustaz, ulama. Dan itu sudah dikatakan oleh manusia. Engkau membaca Quran supaya dikatakan dia ini ahli membaca Quran, qari. Lihat kabilah iblis menipu mereka dari segi penampilan. Faqad qila, dan manusia sudah menyebut mereka qari, ustaz. Dan semisal daripada itu, summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nari. Diperintahkan karena sebab dosanya ini diseret di atas wajahnya, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Rajulun wasa'allahu alaihi, dan yang ketiga lelaki yang Allah luaskan atasnya harta. Fa'atahu min asnafil mali kulli, sehingga Allah berikan berbagai macam jenis harta benda semuanya kepadanya. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu, fa'arafa, didatangkan dia dengan membawa nikmat itu. Ia mengenali nikmatnya, ditampakkan nikmatnya dan dia kenal nikmat itu. Nikmat bersedekah, itu nikmat. Punya harta nikmat, sedekah itu nikmat. Faqala ma amilta fiha, Allah bertanya kepadanya, apa yang sudah kamu lakukan dengan harta itu? Faqal, lelaki itu berkata, ma taraktu min sadirin anta tuhibbuhu ayyun faqafiha illa anfaqtu fiha. Aku tidak meninggalkan satu jalan pun di mana engkau menyukai di jalan itu untuk berinfak padanya, melainkan aku berinfak di dalamnya karena engkau. Artinya setiap ada tempat untuk bersedekah berinfak, dia bersedekah berinfak. Dia mengatakan itu karena Allah. Tapi Allah tahu yang ada dalam hatinya. Kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta yuqal huwa jawad. Akan tetapi engkau lakukan hal itu supaya disebut dia ini dermawan. Faqad qila, sungguh itu juga sudah disebut oleh manusia kepadamu. Summa umira bihi, diperintahkan dengan sebab dosanya ini. Fasuhiba ala wajhi, diseret di atas wajahnya. Hatta ulqiya fin nar, sehingga dicampakkan ke dalam api neraka. Undur ya ikhwan, undur ya ikhwati, bagaimana Allah membongkar makarnya iblis, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengingatkan kepada kita. Masalah hati ini masalah yang penting. Tentu kita teringat dengan ucapan Nabi yang menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Wa fi riwayah wa a'malikum, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada gambar kalian, bentuk tubuh kalian, harta benda kalian. Akan tetapi Allah memandang ke dalam hati kalian. Dan dalam riwayat yang lain, dan amal perbuatan kalian. Nabi sebut hati dulu, kemudian baru Nabi menyebutkan amal perbuatan kalian. Karena bisa jadi manusia menampakkan dengan amal kebaikan, tapi hatinya rusak. Dan tidak mungkin orang yang hatinya baik, amalnya rusak. Ada kesesuaian antara hati dengan amal itu. Apa yang ada pada hati itu berbias kepada amal yang baik, berbias kepada apa yang tampak pada jasa seseorang. Sekalipun tadi kita katakan tidak mesti orang yang penampakannya baik hatinya apa? Baik, tapi orang yang hatinya baik pasti amalnya juga baik. Maksudnya ini bantahan bagi orang yang berkata kita tidak penting amal, yang penting baik hati. Ini tidak mungkin, karena kalau orang itu baik hatinya pasti amalnya baik. Tapi kalau amalnya baik secara baik, belum tentu hatinya itu baik. Karena iblis memang menipu demikian, membuat mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan sudah cukup, bisa menyelamatkan mereka dari siksanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, lebih daripada itu iblis menggoda mereka. Talbisu iblis alaihim fil ghanaim, orang perang itu
kadang digoda dengan harta rampasan perang. Sungguh iblis menipu para mujahid dengan harta rampasan perang. Farubbama akhadha minal ghanimati ma laysa lahu akhdhuhu. Kadang-kadang orang yang berperang dia melihat harta rampasan perang diambil walaupun dia anggap remeh, padahal itu bukan haknya. Mungkin cuma dompet, mungkin cuma sebutir peluru, itu termasuk rampasan perang, kan? Mungkin cuma sarung, pedang, atau mungkin cuma tali gantungan senjata, atau semisal daripada itu. Di mana dalam kaidah, di dalam hukum Islam, setiap harta rampasan perang dikumpulkan di hadapan pemimpin perang. Nanti mereka yang akan membaginya. Fa imma yakuna qalilal ilm, itu tidak terjadi melainkan bisa jadi karena sedikitnya ilmu. Semangat ibadah tapi sedikitnya ilmu. Jihad semangat tapi ilmunya kurang, akhirnya dia melanggar sesuatu yang ada di dalam hukum-hukum Islam di medan jihad. Nah, ini sebenarnya nasihat para ulama mengingatkan, kan banyak kita jumpai sekarang pemuda-pemuda yang berteriak atas nama jihad. Sahih? Betul. Dan ini umum, bukan hanya masalah harta rampasan perang di negeri kita. Coba lihat, mereka keluar bawa spanduk ke jalan raya, pergi ke tempat-tempat ini dan itu, berteriak-teriak atas nama jihad fisabilillah. Padahal itu demonstrasi yang tidak pernah diajarkan oleh. Itu tipu daya iblis. Iblis memprovokasi hati mereka dengan menganggap ini membela kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi mereka lupa itu ada kaidahnya. Kaidahnya nggak dipakai. Bukankah salah satu kaidahnya ibadah itu nggak boleh menyerupai orang kafir? Demonstrasi itu syiarnya orang musyrik, syiarnya orang Nasrani. Maka kita melihat sampai ada kelompok Nasrani ini disebut dengan apa? Protestan. Ini karena apa? Nah, dan benar karena sebab itu, bukan karena sebab nama Protestan begitu tanpa sebab. Betul-betul mereka mengadakan demo terhadap dewan gereja. Ketika itu mereka itu menyebutnya apa? Kalau di negeri kita disebut apa? Katolik. Mereka demo kepada mereka. Tidak setuju dengan ini, tidak setuju. Buatlah mereka bikin kelompok sendiri. Nah, itu ditiru oleh kaum muslimin. Ditipu oleh iblis dengan dalih jihad. Nah, ini ketika seseorang itu mengambil harta rampasan perang tanpa, walaupun nilai sedikit itu tidak terjadi kecuali karena sedikitnya ilmu, fayara anna amwalal kuffar mubahah liman akhadha. Misalnya dia memandang kan hartanya orang kafir itu halal, boleh diambil oleh orang Islam. Sama ini. Ini di medan perang ini pada level. Di medan perang musuhnya kalah, ada harta rampasan, lalu dia menganggap kan ini harta orang kafir, ya siapa saja boleh mengambil. Apalagi di luar medan perang, kayak kelompok-kelompok garis menyimpang ya, bukan garis lurus, garis menyimpang, ekstrim, menganggap hartanya selain kelompok mereka itu harta fai. Lucunya lagi, yang dirampas itu harta yang jelas-jelas haram. Merampok apa? Bank, riba. Coba lihat bagaimana iblis memprovokasi hatinya dari sesuatu yang kecil, dari sesuatu yang paling dia remehkan, ilmu. Kemudian dia menganggap dari sesuatu yang lebih besar lagi sedikit, kemudian jatuh yang lebih besar lagi, selangkah demi selangkah langkahnya iblis itu. Dari meremehkan ilmu, yang penting kita jihad. Akhirnya dia melakukan sesuatu tanpa ilmu, menganggap orang kafir hartanya halal. Setelah dia menganggap harta orang kafir itu halal, maka dia mengatakan enggak peduli halal maupun haram dalam Islam, kalau milik orang kafir maka hukumnya halal. Ikhwafillah, ngambil harta riba yang nyata-nyata bahwa itu adalah riba. Beda ya kalau misalnya ini seseorang berperang, kita nggak tahu apakah ini harta riba mereka atau tidak, itu bab yang berbeda. Tapi ini sudah nyata-nyata itu apa? Riba. Faham ya? Itu sama seperti seseorang yang mengetahui ini istri orang, nyata-nyata istri orang, kemudian dia apa? Menzinainya. Faham maksudnya? Lihat setan menjerumuskan mereka seperti itu.
Wala yadri annal ghulula maksiyah. Dia enggak tahu karena enggak punya ilmunya. Ghulul, curang, ngambil harta dalam rampasan perang tanpa menunggu dibagikan oleh pemimpin perangnya. Ini maksiat. Enggak kecil maksiatnya. Coba lihat di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar." Kami pernah pergi berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar. Ini perang Khaybar. Fa fatahallahu alaina, maka Allah memberikan kemenangan bagi kami. Falam naghnama dhahaban wala waraqan. Tapi kami wala wariqan. Tapi kami tidak mendapatkan harta rampasan perang berupa emas dan juga bukan berupa perak. Kami enggak dapat dinar dan dirham. Ghanimnal mata wat ta'am was-siyam. Ya, yang kami dapatkan harta rampasan perang itu makanan, perbekalan perang mereka, pakaian, perhiasan-perhiasan selain emas dan perak. Summan talaqna ilal wadi. Setelah kami menang di medan Khaybar, kami pergi menuju ke sebuah lembah. Ini kebiasaan Nabi. Nabi itu kalau menang perang biasanya beliau akan apa? Menginap di lembah tertentu dekat medan perang itu, di medan perang itu beberapa hari. Nah, wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu. Ketika itu Rasul bersamanya budak. Artinya Nabi punya budak. Falamma nazalna qama abdu Rasulillah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qama abdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahullu. Ketika kami sudah sampai di lembah itu, tiba-tiba budaknya Rasulullah SAW ini dia berdiri ingin melakukan sesuatu. Farumiya bisahmin. Ternyata dia dipanah dengan anak panah yang mengenai dirinya, mati dia. Fakana fihi hadfuhu. Ya, dia mati karena sebab panah ini. Fala makulna lahu, ketika dia mati karena sebab dihujani panah ini, kami berkata tentang orang ini, hani annahu asyhada ya Rasulullah. Bagus sekali kematian orang ini, syahid wahai Rasulullah. Faqala kalla, jangan berkata begitu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Inna samlata, nama wanita ini nama budak ini siapa? Syamlah. La taltahibu alaihi naran akhadha minal ghanaim yawma Khaybar lam tusibhal maqasim. Lihat, As-Samlah ini benar-benar akan mencelakakan dirinya masuk ke dalam api neraka karena sebab sebuah tali yang dia ambil dari sekian harta rampasan perang yang berasal dari Khaybar. Apa maksudnya kalian? Jadi begini, lihat, bukan Nabi tidak mengetahui. Maksudnya bukan Nabi mengetahui dengan dirinya sendiri, tidak, tapi Nabi diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Taala. Tapi ada hikmah. Ada hikmah ketika orang ini meninggal dunia, baru diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa lelaki ini meninggal dunia bukannya masuk ke dalam surga, bukan dapat pahala syahid, tapi dia meninggal dunia di medan perang itu atau setelah perang itu justru dia masuk neraka. Karena dia berbuat apa? Ghulul, ngambil harta rampasan perang walaupun cuma ikat kepala. Dalam riwayat yang lain tali sendal saja yang diambil. Itu cuma talinya sendal, ya alhamdulillah. Ya kita mungkin dompet lah gitu ya, atau sebutir peluru misalnya. Hanya karena itu tanpa dia ambil sebelum dibagikan. Dia mengambil sebelum dibagikan oleh pemimpin perangnya itu. Lihat ya hafizah rahimani wallah, segini pentingnya memperhatikan ketulusan hati seseorang dan hal-hal yang bisa merusak amal mereka itu. Nabi ingatkan. Karena itu bisa jadi langkahnya syaitan. Kan kita sering mendengar ikhwan, setan itu kalau menggoda manusia enggak mungkin langsung kepada yang besar, enggak.
Cukup setan menggoda sesuatu yang diremehkan dalam hati mereka, itu udah cukup. Kalau itu berhasil, akan rusak orang itu. Gak ada manusia digoda, ayo sujud sama kubur langsung mau sujud. Enggak, proses dulu. Proses dulu. Nabi pernah menceritakan kepada para sahabat seorang ahli ibadah, tapi ilmunya sedikit, memiliki tetangga 2 orang lelaki dan seorang wanita. Maksudnya mereka bersaudara. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ketika 2 orang lelaki ini yang bersaudara ini dia ingin pergi, dia titipkan adik wanitanya yang gadis kepada ahli ibadah. Dengan anggapan orang ahli ibadah enggak mungkin berbuat maksiat kepada adiknya. Dititipkan. Ditinggal, lihat. Setan melihat pintu atau celah untuk menjerumuskan orang ini. Pintu apa itu? Pintu zina. Diawali dengan apa? Khalwat. Diawali dengan khalwat. Sebelum khalwat apa? Prasangka baik. Coba lihat. Husnudzon awalnya. Sebenarnya kan husnudzon itu baik. Tapi ketika husnudzon itu tidak dibarengi dengan pembanding-pembanding, korina-korina, sesuatu yang bisa menyempurnakan husnudzonnya itu, jadi keliru. Namanya singa, ikhwan fillah, dalam kondisi lapar, daging busuk pun akan dimakan. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu, ikhwan fillah? Singa demikian. Dan setan melihat celah ini. Ketika lelaki ini pun sudah pergi, setan datang kepada ahli ibadah ini dengan berkata, kamu ahli ibadah, kamu gak mungkin jatuh dalam perbuatan zina. Jumpai dia sedang sakit, ditakdirkan oleh Allah ketika itu wanita itu sakit, dijumpai. Ini peringatan. Ikhwan, Nabi membolehkan mengunjungi orang sakit sekalipun wanita, karena Nabi juga pernah mengunjungi sahabi yang sakit, dan sebagian para sahabat dikunjungi oleh para sahabat, tapi tidak khalwat. Catatan garis atas tidak khalwat. Ini ada laki mungkin, wah ini iba, kasihan ini fulanah sakit, wah apa kan mengunjungi orang sakit itu langkah-langkahnya menghapuskan apa? Dosa. Pakai dalil banyak lah, kunjungi sudah di sana. Berdua-duaan, khalwat. Maka setan mulai menggoda, kamu pegang dahinya, karena nggak apa-apa. Darurat masuk di sini, masuk pintu apa? Darurat. Lihat para dokter berdua dengan pasiennya saja, darurat, periksa bagian apa? Dadanya sini, pegang apa? Dahinya, buka sedikit betisnya, mulai masuk. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian setan baru berkata kepadanya, ini nggak ada yang melihat, nggak ada yang tahu. Dia pun tidak akan sanggup melawan kamu, orang dia itu dalam kondisi apa? Sakit. Ini yang dizinai. Nauzubillah min dzalik. Qadarullah, bukan ini saya sebutkan secara makna saja. Ketika sudah dizinai, keluarganya nggak pulang-pulang, hamil wanita ini. Setan datang lagi. Nah, wanita ini hamil. Ditakut-takuti, bagaimana nanti kalau kedua lelaki kakaknya itu akan menjumpai kamu, menzinainya, padahal kamu orang terpercaya, nama baikmu akan rusak, segala macam dibayangkan dalam hati orang itu. Ia pun gelisah. Baru pada puncaknya setan berkata, bunuh, kan dia sakit. Dengan alasan sakit kamu bisa berkata dia meninggal dunia. Dibunuh ya kawan. Lihat dosanya makin besar. Dia zinai, dibunuh, ditanam. Sudah ditanam, baru dia digoda lagi oleh iblis. Apa kamu kira itu sudah selesai? Tentu keluarganya tidak bodoh, dia akan membongkar kuburnya, dia akan lihat akan ada bekas darah dan sebagainya. Berarti kamu bunuh, bukan karena sakit. Baru dia bingung. Sekarang gak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali kamu minta perlindungan denganku. Barulah dia menyembah setan, berbuat syirik. Na'udzubillah. Lihat ya khafillah, bagaimana iblis membuat langkah-langkah yang membuat orang itu pada puncaknya berbuat apa? Kesyirikan dari yang kecil. Dan dia masuk dari perkara yang dianggap baik. Husnudzon. Sama seperti ini. Jihad baik. Karena dia menyangka enggak apa-apa, ngambil sedikit aja bagian antara masalah. Kan pahala berjihad itu besar. Orang yang mati di medan jihad langsung masuk apa? Surga. Ibadah yang paling tinggi di dalam Islam jihad fisabilillah. Masa enggak diampuni oleh Allah? Kan begitu ya bilang. Lihat sampai seperti itu dia membayangkan, akhirnya masuk dalam pemikirannya. Iya nanti akan diampuni oleh Allah kok, ambil sedikit aja nanti akan diampuni oleh Allah. Allahu Akbar, ternyata kebalikannya. Gara-gara dia melakukan ghulul, dia masuk ke dalam api neraka. Berarti alhamdulillah ibadah itu enggak main-main.
Orang yang beribadah saja digoda oleh syaitan dengan talbisnya, apalagi yang enggak beribadah. Orang yang punya ilmu digoda oleh syaitan, nasallallahu ta'ala salamul afiyah, dengan langkah-langkahnya, apalagi enggak punya ilmu, makin rusak. Nah, ini baru penggalan sedikit dari bab tentang talbis iblis dalam masalah harta rampasan perang. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lainnya. Walhasil apabila hati-hati, teliti di kehidupan dunia itu, ini termasuk talbisnya iblis atau tidak. Kadang kita beralasan berjuang, ternyata riya, ternyata sum'ah. Kadang kita beralasan ini meninggikan kalimat Allah, panji-panji Islam, ternyata mencari dunia, ketenaran, pamor, hubur riasa. Nah, kan sekarang begitu. Lihat langkah setan ini banyak. Dengan alasan darurat, berjuang dengan Islam, berjuang di dalam Islam dengan berpartai. Karena kalau nggak berpartai kita akan kalah, kata mereka. Masa berpartai? Awalnya niatnya memperjuangkan Islam, tapi begitu dia sudah menang, mulai bukan lagi memperjuangkan Islam. Itu pun kalau dibenarkan berpartai. Faham? Itu pun kalau dibenarkan berpartai. Mulai yang lainnya. Mulai ini kan partaimu partai Islam, orang nggak akan tahu apa yang kamu lakukan. Tampak ini partainya para ustadz, partainya para apa? Duat, para dai. Ternyata isinya apa? Korupsi. Mulai begini, mulai begitu. Dia menyimpang sedikit demi sedikit perjuangannya. Tanpa sadar muncul di depan orang lalu berkata, pilih saya akan begini, saya akan begitu, saya akan begini kalau saya terpilih. Ya, itu padahal pintu setan. Bukankah Nabi mengingatkan orang yang minta dipilih itu Allah akan mewakilkan dirinya dengan dirinya sendiri, nggak akan datang pertolongan Allah kepada dirinya. Belum lagi apa khafila rahimakumullah, rasa bangga, ujub, nggak ada ketawaduannya. Orang sebesar Umar bin Khattab saja tawadunya luar biasa. Orang seagung Umar bin Abdul Aziz saja ketika diangkat menjadi khalifah dan dia tidak minta itu menangis. Lah kok ini malah minta dipilih? Apa kalau bukan tipu dia iblis? Mereka itu ditipu oleh iblis, atau bisa jadi bahkan mereka itu sudah menjadi bagian dari tentaranya iblis. Naudzubillah. Nah, hati-hati ya khatinya. Sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tanya jawabnya ditunda saja lain waktu. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.